Oke teman-teman, selamat pagi ya. Boker tov, shalom lachem, Ahad shalom buat semuanya. Hari ini hari Ahad, tanggal 1 Juni 2025 ya. Kita memperingati hari lahir Pancasila yang ke-80 di hari ini. Dan di hari pertama sebenarnya dalam work week ya. Jadi saya koreksi Reifai ya. Jadi hari pertama itu bukan Monday tapi Sunday sebenarnya. Dan itu pun sebenarnya mayoritas negara-negara Muslim ya, terutama Indonesia dan di beberapa negara yang non Muslim lain seperti Singapura, ya, Nepal, kemudian Jepang, bahkan US dan UK pun itu menganggap Sunday itu sebagai hari pertama dalam sepekan. Ya, but it's not work week ya, kecuali kalau di Nepal sama di sebagian besar negara-negara Arab, kecuali Uni Emirat Arab. Kalau Uni Emirat Arab itu ngikut kita dan ikut Malaysia lah. Ya, itu work weeknya di hari Senin sampai Jumat. Tapi kalau di sebagian besar negara Arab itu work weeknya dari hari Ahad sampai Kamis. Kalau 5 days ya. Tapi kalau 6 hari dari hari Sabtu. Kayak Arab Saudi dulu. Jadi hari Jumatnya libur gitu. Nah, teman-teman, ini saya kebetulan mau pergi ke The Forum ya. Pengen lihat-lihat aja karena di sana juga ada bazar barang bekas ya. Orang bilangnya tuh thrifting ya. Bazar barang bekas. Siapa tahu di sana ada barang yang menarik saya. Ya menarik doang, tapi kalau dibeli belum tentu juga, tergantung saya butuh apa enggak barangnya. Itu. Pak Dirman. Ini ke kolam renang. Forum. Iya. Ya. Aman. Aman. Itu satpam yang kerja di komplek. Maya di sini teman-teman, di kontrakan itu tuh rumahnya tuh, yang dulu lapangan. Nah teman-teman, lanjut lagi ya. Karena gini teman-teman ya, tidak semua barang itu harus dibeli gitu loh. Tidak semua barang harus dibeli dan tidak semua barang harus kita punya gitu loh. It goes back to how neat we are gitu loh. Ya kan? It goes back to how neat we are kepada barang itu. Seberapa butuh kita kepada barang itu gitu loh. Kalau barangnya kita nggak butuh banget ya, ngapain dibeli gitu loh. Kita beli barang yang kita nggak butuh, ujungnya cuma jadi barang nganggur. Ujungnya cuma menuhin rumah, menuhin ruangan. Ya kan, buat apa gitu loh. Kalau barang itu kita butuh, kita pakai gitu ya kita beli. Tapi kalau barang itu kita nggak butuh ya, buat apa gitu loh. Jadi pertama kita udah boros uang buat belinya, kemudian boros ruangan, boros semuanya. Jadi untuk apa gitu loh? Untuk apa kita beli sesuatu yang we are not necessarily need it? Kita sebenarnya tuh nggak butuh gitu loh. Itu kalau saya. Makanya kenapa saya paling ini cuma sightseeing doang, cuma lihat-lihat doang.
gitu loh. Cuman ya siksik ya, cuma siksik itu doang. Kalau beli, balik lagi, saya butuh apa enggak barangnya. Kalau butuh pasti saya beli, tapi kalau nggak butuh saya nggak beli gitu loh. Contoh kemarin ya, kalau saya tidak salah, waktu saya habis dapat uang 1 jutaan dari YouTube ya, saya beli waktu YouTube masih monetisasinya pakai kebijakan yang lama. Saya beli power bank yang 50.000 mAh, miliampere per hour. Itu kan gede banget gitu. Itu kan gede. Ya memang saya loakin karena waktu itu butuh duit buat beli servis HP ini, tapi kan ternyata nggak cukup. Saya jual, harganya tuh 400.000 lebih. 400.000 lebih, dan itu kemana-mana saya bawa pakai tas, karena ditaruh di kantong pun nggak muat teman-teman, karena dia besar. Aduh, musik lagi. Karena dia ukurannya besar, kayak batu bata itu tuh besar ya. Power bank yang dulu pernah saya punya yang ukurannya 50.000 mAh itu, karena saya butuh waktu itu. Sekarang saya nggak punya power bank lagi buat ngecharge apa-apa gitu loh. Dan itu power bank yang serbaguna lah gitu. Itu teman-teman. Jadi kalau saya butuh pasti saya beli. Tapi kalau saya nggak butuh pasti saya nggak beli. Itu aja sih. Apa nih? Baru lagi ada warung buka, tapi di belakang saya. Cakep coy. Wuling REV. Walaupun di kampung tapi tetap ramah lingkungan. Dan ini alhamdulillah jalannya udah di aspal ya. Aspal itu dari bahasa Inggris sebenarnya, asphalt ya. Cuma karena orang kita nggak bisa ngomong F kebanyakan, jadinya P, aspal gitu ya. Aslinya tuh asfalt bahasa Inggris itu, mah jadi aspal, aslinya asfalt ya. Lagi di semen teman-teman ya. Nih semen, aspal, sebenarnya asfalt dibacanya, aspal kan aspal, tapi karena orang kita kebanyakan nggak bisa ngomong F, jadinya aspal gitu kan. Kayaknya ada kereta lagi deh teman-teman. Nggak ada. Ini dikit lagi udah mau sampai ke lokasinya. Dan maaf saya off cam ya teman-teman kalau udah di sana, karena memang fokus mau sightseeing aja, bukan buat konten ya. Bukan buat konten ya. Mau sightseeing aja. Ya. Mau siksik aja gitu. Mau memanjakan mata gitu. Karena siapa tahu ada yang menarik gitu kan. Dan kalau misalkan ada jualannya online gitu ya. Ya kalau saya butuh ya saya beli. Tapi kalau nggak butuh ya saya nggak beli, itu aja gitu. Iya. Karena gitu ya teman-teman ya. Kadang-kadang kita kalau beli sesuatu ya, nafsuan, ngerti nggak nafsuan? Kita butuhnya apa malah nggak kebeli, belinya malah yang lain gitu. Yang sebenarnya kita belum tentu itu butuh. Ya. Gitu teman-teman. Oke, jadi kalau saya setelah belajar tentang Qi-Men manifestation atau manifestasi Qi-Men ya, dari ala China, Tiongkok ya, ala Tionghoa,
ada satu hal yang saya belajar, ya, dan ini memang sebagian dari Anda sudah pada tahu lah, yaitu nature works with its own law. Jadi hukum alam itu bekerja dengan caranya sendiri. Ray Fay ngomong begini, you can be a billionaire overnight, but you can broke overnight. Kita bisa jadi miliarder, bisa jadi jutawan, bisa dalam waktu yang dalam semalam. Tapi kita juga bisa hancur dalam semalam. Gitu. Kita bisa kaya dengan cepat gitu loh. Tapi ingat, kita juga bisa hancur dengan cepat. Kita bisa juga cepat miskin. Gitu loh. Jadi alam punya hukum sendiri, dan hukum alam pun juga bekerja sesuai dengan apa yang dimaukan oleh hukum alam itu sendiri, gitu loh. Kayak ya kalau kita misal nih, kita baik sama orang pun juga pasti baik sama kita, itu udah pasti. Kalau kita setia sama orang juga pasti setia sama kita dong. Iya. Tapi kalau kita khianatin orang, kita nipu orang, kita bohongin orang, kita ngecewain orang, ya siap-siap aja kita bakal dikecewain balik, bakal ditipu balik, bakal dikibulin balik gitu loh. Ya. Jadi nature works with its own law. Alam itu bekerja dengan caranya sendiri lah, teman-teman. Alam itu bekerja dengan hukum sendiri kok. Percaya deh. Percaya deh. Ya. Kita boleh berharap, wah saya pengen cepat kaya, saya pengen cepat sukses, saya pengen cepat dapat uang banyak. Tapi percayalah, kita cepat dapat uang banyak, tapi cepat juga uang itu pergi, hilang, gitu loh. Kita pengen cepat punya harta yang banyak, tapi cepat juga tuh harta pergi, gitu loh. Jadi nggak apa-apa kalau sekarang nih, misalkan teman-teman kayak saya lah, yang kayaknya udah berusaha sedemikian rupa, pengen banget punya pekerjaan, pengen punya duit, pengen rumah yang saya jual itu cepet kejual, pengennya cepet tapi malah jadi lama gitu. Nggak apa-apa sebenarnya, nggak apa-apa gitu loh, lama ya. Karena siapa tahu kalau lama kita di sana tuh acaranya tuh udah mau sampai. Kalau kita lama dibikin lama, memang ini jalannya lama kayaknya, tapi insya Allah kekayaan kita tuh bakal tahan lama, long lasting gitu loh, bakal long lasting ya, bakal tahan lama, bakal awet gitu loh. Nah pertanyaannya sekarang, kalau sudah ngerti dan paham akan the nature's law itu, kita masih kepengen gak? Pengen segala sesuatu yang instan-instan itu. Percaya sama saya, kalau kita mengawali sesuatu yang instan, kata Prof. Renaud Kasali, maka sesuatu itu akan berakhir juga dengan cara yang instan lah. Itu ya, itu aja buat penyegaran hari Ahad ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lain waktu. Udah sampai di lokasi, saya mau off cam dulu.